Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok Waalaikumsalam 2 warahmatullahi akan wabarakatuh. membahas tentang jurnal terkait recovery camp resistant versus recovery in the criminal careers of drug using offenders. Jadi yang pertama langsung aja slide selanjutnya, moderator. Moderator, maaf, saya lagi-lagi. Jangan ketawa-ketawa lah, itu yang di samping Farha. Nanti kamu tak kiki. Zal, kalau disuruh slide Selanjutnya langsung cepat. slide selanjutnya, Zal. Lagi ya. Ini Iya direkam iya, lagi wong apa? tidak ngomong mau meneng tok. Iki langsung ya. Yo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan, cut ya, Nggo. Cut ya, Nggo. Marah tuh. Iya, tak cut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang jurnal terkait dengan judulnya yaitu Recovery Camp First Resistance versus Recovery in the Criminal Career of Drug Using Offenders. Bisa slide selanjutnya. Andi slide selanjutnya, Nere. Allahu Akbar, gak kerumut. Aku mau slide selanjutnya. Sinyalku elek. Sinyalku elek. Sinyalku elek. Ayo. Kurang banter. Sinyalku elek. Ya wes, lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang jurnal terkait judulnya itu Recovery Camp First Resistance versus Recovery in the Criminal Career of Drug Using Offenders. Untuk bisa selanjutnya, teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Nanda Putri Novianti, yang kedua ada Verika, yang ketiga ada Nabila Nur Aulia, yang keempat ada Cika Yanwaradani, yang kelima ada Herzal Anwar Pratama, yang keenam ada Dwi Ayu Sri Farhana, dan yang terakhir yaitu Amalia Tulhasana. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda. Untuk Nanda dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah yang ditemui. Apa sih sebenarnya masalah yang ada di dalam jurnal tersebut? Di mana di sini berkaitan dengan komunitas, yaitu komunitas yang sebelumnya disebutkan oleh Cika tadi, yaitu drug use. Ya. Jadi di sini permasalahan ditemui adalah terkait dengan proses desistance, mohon maaf, yaitu atau berhenti dari kegiatan kriminal. Jadi ini merupakan bagaimana seorang pelaku kriminal itu berusaha untuk berhenti untuk menggunakan narkoba. Jadi, dan selain itu permasalahan utama yang di dalam komunitas ini adalah terkait dengan proses desistensi itu sendiri, yakni bagaimana para mantan pelaku kejahatan itu berusaha untuk berhenti dari perilaku kriminal dan juga mengubah identitas mereka. Nah, ini juga menjadi salah satu momok dari dalam komunitas tersebut. Selain itu, para peneliti mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mengaruhi proses desistance ini atau yang biasa disebut dengan berhenti dari kegiatan kriminal. Kemudian, termasuk dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti menikah atau mendapatkan pekerjaan yang dapat menjadi titik balik dalam perubahan perilaku. Kemudian, jadi secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam jurnal ini atau komunitas ini adalah permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses desistensi ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Nanda. Selanjutnya untuk tujuan asesmen komunitas akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Verika. Untuk Verika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada tujuan asesmen komunitas. Di situ dari jurnal itu ada beberapa tujuan, yaitu tujuan utamanya itu memahami proses desistance. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami proses desisten pada pelaku kejahatan menggunakan narkoba. Desisten adalah proses di mana seseorang berhenti melakukan perilaku kriminal setelah menjalani karir kriminalnya. Penelitian ini ingin menjelajahi bagaimana proses ini berlangsung dalam konteks penggunaan narkoba dan bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk berhenti dari perilaku kriminal. Lalu ada tujuan yang kedua, yaitu menjelajahi kesiapan untuk berubah. Selain memahami proses desisten itu sendiri, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan para pelaku kejahatan ini yang menggunakan narkoba untuk berubah dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang berhasil berhenti dari perilaku kriminal itu atau tidak. Lalu tujuan yang terakhir itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi desistance. Penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses desistance itu sendiri. Lalu faktor-faktor ini bisa termasuk dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Entah itu dukungan sosial, lingkungan sosial, dan faktor psikologis lainnya yang berkontribusi pada perubahan perilaku. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Silakan. Baik, terima kasih untuk Verika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan metode apa sih yang digunakan untuk menjawab tadi yang tujuan sudah dibahas oleh Verika. Itu dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amalia Tul Hasana. Untuk Amalia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cika. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan metode apa yang digunakan untuk menjawab tujuan asesmen komunitas pada jurnal ini. Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan semi-struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses desistensi dari pelaku kejahatan yang menggunakan narkoba. Penelitian ini juga memfokuskan pada pengalaman subjektif para pengguna narkoba agar dapat memahami bagaimana dan mengapa terjadinya desistensi. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan wawancara semi-struktural dengan responden. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara didasarkan pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta kuesioner dari penelitian lain yang relevan. Untuk mengidentifikasi subjek penelitian yang sesuai, peneliti menggunakan keepers dari layanan pengobatan layanan sosial, bukan dari staf penjara, karena populasi ini dianggap sebagai populasi tersembunyi. Nah, gatekeepers sendiri ini membantu mengidentifikasi dan menghubungi 35 responden, dan setelah itu digunakan snowball sampling untuk mencari 5 responden tambahan. Dalam memilih respondennya, peneliti memiliki kriteria tertentu. Nah, itu ada responden harus telah terlibat secara intensif dalam tindakan kriminal dan penggunaan narkoba. Dalam hal penggunaan narkoba, responden harus menggunakan narkoba secara teratur selama setidaknya 3 kali seminggu selama 1 tahun. Untuk dalam hal tindak kriminal, responden ini harus melakukan setidaknya 5 tindakan kriminal, termasuk kejahatan properti, kekerasan, seksual, atau kejahatan bersama selama 5 tahun terakhir. Selain itu, proses penghentian tindak kriminal harus dimulai 1 tahun sebelum dimasukkan ke dalam proyek penelitian ini. Total 40 responden wawancara yang diwawancarai terdiri dari 32 pria dan 8 wanita. Mereka telah menghentikan tindakan kriminal selama rata-rata 28 bulan. Wawancara ini berlangsung selama 1 hingga 3 jam dan dijamin kerahasiaannya. Responden diberikan informasi tentang proyek penelitian dan diminta untuk menandatangani persetujuan informir sebelum wawancara direkam. Nah, setelah wawancara, transkrip dibuat dan diproses menggunakan perangkat lunak khusus untuk analisis kualitatif atau NVivo, dengan menggunakan kode book berdasarkan 4 fase teori transformasi kognitif Giordano. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk bagaimana sih teori itu diterapkan dalam asesmen komunitas akan saya jelaskan sendiri. Jadi di jurnal ini tuh membahas tentang desisten dari kejahatan. Jadi yaitu proses di mana seseorang itu berhenti melakukan tindakan kriminal setelah menjalani karir kriminalnya. Nah, desisten dipandang sebagai proses yang dinamis dan bertahap. Jadi, di mana terdapat berbagai titik baik atau peristiwa hidup yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berhenti dari kejahatan. Nah, beberapa itu teorinya itu digunakan untuk menjelaskan desisten dari kejahatan. Dan satu teori kunci yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah teorinya EGRET, Informal Social Control atau AGISC, karya Samson dan Lau. Nah, menurut teori ini tuh perubahan individu karena perkembangan ikatan sosial. Jadi ikatan sosial bisa dianggap sebagai investasi dalam konformitas dan ikatan tersebut tuh menjadi alasan untuk berhenti melakukan tindakan kriminal. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa ikatan sosial itu bersifat dinamis dan dapat berubah seiringnya waktu dan usia individu, sehingga menjadikan teori itu kontrol sosial tidak resmi yang terkait dengan usia. Teori lain itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif naratif yang dikemukakan oleh Maruna. Jadi menurut Maruna itu desisten itu terjadi ketika motivasi intrinsik untuk berubah hadir. Untuk berhenti dari kejahatan, pelaku kejahatan itu perlu mengembangkan identitas prososial bagi diri mereka. Maruna itu membedakan skrip kondimensi kisah mereka yang tetap menjadi pelaku kejahatan dan skrip penebusan kisah mereka yang berhenti dari kejahatan. Jadi teori ini tuh menekankan peran agensi individu dalam proses perubahan. Selain itu, teori transformasi itu kognitif oleh Gardona dan rekannya juga menjadi dasar teoritis dalam penelitian ini. Jadi teori ini tuh memperkenalkan konsep pergeseran kognitif sebagai bagian dari proses desisten. Jadi teori itu menekankan pentingnya pilihan dan kekuasaan sebagai elemen penting dalam agensi. Poin balik atau titik balik itu dalam hidup. Jadi turning point dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan etika yang diterapkan dalam asesmen komunitas akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bu Ayu oleh Herzal, rekan saya Herzal Anwar Pratama. Untuk Herzal dipersilakan. Untuk etika yang diterapkan di asesmen komunitas ini, yang pertama ada perlindungan partisipan. Di dalam penelitian ini yang melibatkan individu yang pernah terlibat dalam kejahatan dan penyalahgunaan obat. Oleh karena itu penting untuk memastikan kerahasiaan dan anonimitas partisipan. Hal ini dicapai dengan memberikan informasi kepada partisipan tentang penelitian, hak-hak mereka, termasuk hak atas kekayaan dan kontak informasi untuk pertanyaan lebih lanjut. Selain itu, sebelum rekam wawancara, si peneliti mendapatkan persetujuan dari partisipan. Dan yang kedua ada konsen informasi. Di penelitian ini si peneliti memberikan informasi yang rinci tentang proyek penelitian kepada partisipan sebelum mereka menyetujui untuk berpartisipasi. Setelah penjelasan tersebut, partisipan diminta untuk menandatangani persetujuan informir yang menegaskan persetujuan mereka secara sukarela dalam penelitian ini. Dan yang ketiga ada penggunaan metode yang sesuai. Di penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif para pengguna narkoba terkait dengan desistance, berhenti dari perilaku kriminal. Dengan demikian
Pendekatan ini memungkinkan partisipasi yang mendalam dan pemahaman tentang alasan dan proses dibalik berhenti dan dari perilaku kriminal. Dan yang keempat ada penggunaan gatekeeper. Di dalam penelitian ini menggunakan gatekeeper atau penghubung dari layanan perawatan dan layanan pekerja sosial untuk mengidentifikasi subjek penelitian yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan keamanan partisipan. Dan yang kelima, ada penggunaan sampel snowball yang terbatas. Metode snowball sampling digunakan untuk menambah jumlah responden dalam penelitian ini. Namun karena banyak responden telah memutuskan hubungan dengan lingkungan pengguna narkoba sebelumnya, penggunaan sampel snowball dibatasi agar tidak mengekspos partisipan lebih lanjut pada risiko. Dan yang terakhir, penggunaan kode etik. Di dalam penelitian ini menggunakan codebook atau buku kode yang berbasis pada teori transformasi kognitif untuk analisis data yang lebih lanjut. Dan penggunaan kode etik ini membantu memastikan konsistensi dan keakuratan analisis data serta menjaga integritas penelitian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam asesmen komunitas. Yang pertama ada metode penelitian, yaitu menggunakan proses wawancara, yaitu semi terstruktur dengan responden dan juga menggunakan kuesioner berdasarkan penelitian sebelumnya dan juga relevan. Wawancara semacam ini digunakan agar makna implisit dan refleksi subjek para pengguna narkoba dapat diungkap dalam penelitian ini. Dan yang kedua, penggunaan gatekeepers dari layanan pengobatan dan sosial untuk mengidentifikasi respon yang sesuai. Untuk mengidentifikasi subjek penelitian yang sesuai, penelitian ini menggunakan gatekeepers yang membantu dalam menemukan individu yang telah terlibat kuat dalam kejahatan yang penggunaan narkoba tersebut. Dan yang ketiga ada snowball sampling, yaitu digunakan untuk mencari 5 respon tambahan. Dan yang selanjutnya, analisis data, yaitu menggunakan perangkat lunak kualitatif atau yang sering disebut dengan NVivo dengan kode book berdasarkan teori transformasi kognitif. Setelah wawancara dilakukan, akan dibuat proses menggunakan perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk menganalisis kualitatif dan menggunakan kode book berdasarkan 4 fase teori transformasi kognitif. Yang selanjutnya, temuan menunjukkan bahwa proses recovery dari penggunaan narkoba berperan dalam proses desistensi dari kejahatan. Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan terkait proses desistensi atau yang sering disebut dengan berhenti dari kejahatan. Dan yang kedua ada proses recovery, yaitu sering disebut dengan berhenti dari penggunaan narkoba. Selanjutnya ada Yang selanjutnya ada perubahan perilaku dan juga lingkungan sosial merupakan faktor penting dalam proses desistensi dan recovery. Dan yang terakhir ada dukungan dari keluarga dan juga pasangan juga berperan dalam proses pemulihan. Yaitu responden juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku dari lingkungan sosial dan dapat berperan penting dalam proses perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Kebanyakan responden
mengidentifikasi bahwa mereka harus putus hubungan dengan teman-teman yang juga penggunaan narkoba. Selain itu, peran dukungan dari keluarga dan pasangan dalam menghadapi perubahan kehidupan juga penting dalam proses pemulihan mereka. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Dwi Ayu. Jadi berdasarkan dari hasil penjelasan dari kelompok kami tadi terkait jurnal tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian tersebut itu berfokus pada proses desistance atau berhenti dari kejahatan. Nah, pada pelaku kejahatannya juga merupakan pengguna narkoba. Jadi tujuan penelitian ini tuh untuk memahami proses desisten atau berhenti dari kejahatan tersebut itu menggunakan teori transformasi kognitif. Metode penelitian yang digunakan itu adalah kualitatif dengan wawancara semi-struktural. Dan penelitian ini melibatkan 40 responden yang telah menghentikan tindakan kriminal selama rata-rata itu 28 bulan. Nah, dalam penelitian ini juga itu etika dijaga dengan memastikan perlindungan partisipan mendapatkan persetujuan informir dari partisipan menggunakan metode yang sesuai dan menggunakan kode etik untuk analisis data. Nah, monitoring dan evaluasi penelitian ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam jurnal, tetapi proses pengumpulan data dan analisis kualitatif itu digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses desisten atau berhenti dari kejahatan itu pada pelaku kejahatan yang juga pengguna narkoba sering kali terkait dengan proses recovery atau penyembuhan dari penggunaan narkoba. Nah, perubahan perilaku dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam proses desisten atau berhenti dari kejahatan itu. Nah, dan dukungan dari keluarga, dari pasangan juga diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.